Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Kamu tidak percaya diri dengan penampilanmu? Podcast Semua Bisa Cantik hadir untuk membantu mendefinisikan dan merangkul arti cantik yang sesungguhnya. Dengerin podcast Semua Bisa Cantik dari Media by KG Media dan Stylo Indonesia di Spotify. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta jajarannya untuk lebih rutin melakukan pengawasan pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dimiliki pelaku usaha, khususnya industri atau pabrik, untuk memastikan air yang dibuang ke lingkungan aman dari pencemaran. Eri menyampaikan bahwa Pemkot tidak bisa mengeluarkan izin tanpa ada pengawasan. Sementara bagi yang sudah memiliki izin, cukup datang sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk melakukan cek dan tes kondisi air apakah sesuai dengan standar atau tidak. Ia menegaskan bahwa semua tempat usaha, khususnya pabrik di Surabaya, harus memiliki IPAL untuk mengolah, menyaring, dan membersihkan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Selain pengawasan IPAL, Wali Kota juga meminta jajarannya mempercepat proses perizinan IPAL yang wajib dimiliki pelaku usaha maksimal selama 7 hari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menjalankan program deteksi dini atau screening narkoba bagi calon pengantin baru. Screening merupakan bagian dari program Bersih Narkoba Gerakan Cari Mantu Bebas Narkoba atau Sulsel Bersinar Gencarkan. Program ini kerjasama Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kanwil Kementerian Agama di tingkat provinsi. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika berbasis keluarga. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Sulsel, Erwan Tri Sulistyo, mengatakan sejak diluncurkan pada Juni lalu hingga 4 Agustus tercatat sebanyak 229 calon pengantin yang telah menjalani screening. Dari jumlah itu ada 183 masuk kategori ringan dan 46 sisanya masuk kategori sedang dan berat. Erwan menyebutkan screening dilaksanakan dengan metode ASIS atau Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test. Itu adalah pemeriksaan awal mencakup semua zat psikoaktif yang dirancang khusus untuk digunakan petugas kesehatan dalam lingkup pelayanan kesehatan. Peserta dengan hasil tes positif tetap bisa menikah, namun yang bersangkutan akan diberikan rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi melalui BNNP Sulsel. Sulawesi Utara patut berbangga. Di triwulan kedua 2022 ini pasalnya ekonomi sulut di triwulan kedua 2022 mampu tumbuh 5,93% secara year-on-year. Asim Saputra, Kepala BPS Sulut, menerangkan, jika dilihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi di lapangan usaha transportasi dan juga pergudangan yang tumbuh mencapai 22,38%. Asim menjelaskan terdapat beberapa fenomena yang melatar belakangi pertumbuhan di sektor transportasi dan pergudangan, di antaranya momentum Idul Fitri dan libur sekolah, kenaikan volume pengiriman logistik, hingga kenaikan volume kendaraan yang melintasi jalan tol pada masa libur lebaran yang baru usai. Selain lapangan usaha transportasi dan pergudangan, pertumbuhan juga terjadi di lapangan usaha lainnya, seperti pengadaan listrik, gas, dan produk es yang tumbuh 11,74%, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 9,08%, lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh 8,60%, dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencatatkan juga pertumbuhan 7,69%. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.